Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Artewijaya, NPM G1D017-002. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek saya yang bertepatan di PT Bukit Asam Tbk. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan profil dari perusahaan itu sendiri, di mana PT Bukit Asam Tbk itu mulai berdiri pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1919, di mana bertempatan di lokasi Tanjung Inim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Untuk judul yang saya angkat pada kerja praktek, di mana sistem pendingin transformator daya 2,5 MPa pada jaringan distribusi tambang air layah PT Bukit Asam Tbk, yang disusun oleh saya sendiri dengan dosen pembimbing Bapak Indra Agustian. Adapun latar belakang yang dapat kita lihat dalam pengambilan judul, dalam proses penambangan ini digunakan transformator 20/6 kV dengan kapasitas daya 2,5 MPa sebagai penyuplai daya untuk proses penambangan. Transformator atau transformer merupakan salah satu peralatan listrik yang mempunyai peran yang sangat penting dengan vital dalam sistem tenaga listrik. Ketika ada satu gangguan yang terjadi pada satu transformator, maka dapat dipastikan yang bersifat dari sistem tenaga listrik mulai dari pembangkit, transmisi hingga distribusi akan terganggu. Hal ini juga sama berlakunya pada transformator yang ada di industri seperti pada PT Bukit Asam dan PT yang lainnya. Pada PT Bukit Asam ini terdapat transformer atau sering disebut dengan transformator penambangan atau mining transformer, yaitu transformator yang berada di perawatan listrik. Mengingat transformator penambangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam alur produksi batubara di PT Bukit Asam, maka perlu dipastikan bahwa kondisi dan kinerja dari transformator harus baik. Adapun tujuan dari adanya laporan kerja praktek, yang pertama itu mengidentifikasi sistem pendingin transformator daya 2,5 MPa pada jaringan distribusi PTBA Bukit Asam Tbk. Yang kedua itu mengetahui cara kerja sistem pendingin transformator daya 2,5 MPa pada jaringan distribusi PT Bukit Asam Tbk. Apa itu transformator? Transformator itu merupakan suatu alat yang bisa menaik turunkan tegangan, baik itu tegangan AC bolak-balik dengan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Adapun jenis tipe transformer yang saya angkat yaitu Starcom Generatable yang berasal dari Jerman, di mana dapat dilihat bahwa kapasitas dari transformator itu sendiri 2500 kV ampere atau 2,5 kV MPa. Transformator 2,5 MPa, di mana transformator ini merupakan suatu alat yang dapat menurunkan tegangan pada tambang batubara PTBA, sehingga pada transformator ini sering terjadi gangguan. Gangguan ini yang disebabkan oleh adanya panas akibat dari kinerja dari transformator itu sendiri yang bekerja secara terus-menerus, sehingga diperlukanlah sistem pendingin pada transformator ini sendiri.
Sistem pendingin transformator. Dalam sistem pendingin, energi yang hilang dalam bentuk panas yang dihasilkan oleh inti besi dan kumparan yang dapat menyebabkan temperatur yang berlebihan dalam tangki dan dapat merusak isolasi di sekitar konduktor. Untuk itu, dibutuhkan pendingin transformator. Dengan metode pendingin harus mampu mempertahankan temperatur yang berlebihan pada setiap bagian transformator serta terbentuknya hotspot dengan memberikan ruang sirkulasi yang bebas pada minyak. Pada sistem pendingin transformator ini digunakan untuk mengurangi panas, menjaga kenaikan temperatur agar tetap berada di bawah batasan tertentu. Kemudian temperatur yang maksimum bahan isolasi pada belitan dan minyak sangat tergantung dari pembebanan jenis sistem pendingin serta temperatur di lingkungan sekitar. Adapun syarat untuk sistem pendingin pada transformator, yang pertama itu ketahanan isolasi. Yang ketahanan isolasi ini harus tinggi. Mengapa demikian? Karena kalau tidak tahan, dia akan cepat tembus. Untuk ketahanan isolasi itu sendiri lebih dari 10 kV per milimeter. Yang kedua itu berat jenis harus kecil. Mengapa harus jenisnya harus kecil? Karena sehingga partikel-partikel inert di dalam minyak dapat mengendap dengan cepat. Dibutuhkanlah berat jenis yang harus kecil. Yang ketiga itu viskositasnya yang rendah. Mengapa demikian? Agar lebih mudah bersirkulasi dengan kemampuan pendingin menjadi lebih baik. Sehingga diperlukan viskositas yang rendah. Yang keempat, titik nyala yang tinggi. Dengan titik nyala yang tinggi ini, transformator tidak mudah menguap dan tidak dapat membahayakan dan tidak merusak bahan isolasi padat sifat kimianya. Selanjutnya, minyak transformator ini merupakan fungsi pendingin, di mana jenis yang digunakan yaitu ONAN, oil natural, air natural, atau alam minyak, alam air. Di mana minyak transformator ini sebagai pendingin memiliki tingkat viskositas minyak transformator yang tidak boleh terlalu tinggi untuk dengan mudah beredar. Dengan proses pendingin ini dapat berlangsung dengan benar. Untuk ketebalan pendingin ini dapat berlangsung dengan benar. Ketebalan relatif minyak transformator ini tidak boleh lebih dari 4,2 pada suhu 20 derajat Celcius dan 1, pada suhu maksimum 50 derajat Celcius. Minyak transformator juga memiliki resistansi. Berikut adalah resistansi dari minyak transformator itu sendiri, di mana pada selah 2,5 itu untuk tegangan tembusnya itu mencapai 23,868. Kemudian lonjak ke yang paling tinggi itu 10. Untuk selah yang 10 itu tegangan tembusnya bernilai 69,466. Dapat dilihat dari tabel bahwa ketika selah dinaikkan, maka tegangan tembusnya juga akan ikut naik. Dapat dikatakan bahwa selah dan tegangan tembus ini berbanding lurus. Untuk proses pendinginan trafo, yang pertama, panas pada inti besi dan kumparan diserap oleh minyak, kemudian ditransfer ke dinding tangki, lalu dibuang melalui udara di sekitar dinding tangki. Namun demikian, panas pada minyak akan menyebabkan minyak akan memuai atau menguap, bergerak naik, dan ketika panasnya turun, ia pun akan bergerak turun. Pergerakan naik turun minyak mempercepat transfer pada panas pada dinding sehingga terjadilah gangguan pada sistem pendingin transformator. Pada oil natural cooling, sistem pendingin, panas yang timbul diserap oleh minyak, kemudian ditransfer melalui dinding tangki, selanjutnya
diteruskan keluar melalui udara di sekitar trafo. Transfer panas ini terbentuk oleh adanya sirkulasi alami pada minyak dalam tangki. Jika terjadi gangguan seperti hubung singkat pada trafo, maka akan menghasilkan gas yang cukup besar, membuat temperatur dalam tangki akan naik secara tiba-tiba yang dapat membahayakan tangki. Untuk transformator dilengkapi dengan relay buhol. Nah, relay buhol ini dia itu berguna sebagai pemonitoringnya dari minyak transformator itu sendiri. Untuk temperatur melindungi transformator. Next. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama itu pada transformator daya 2,5 MPa pada jaringan distribusi di perawatan listrik PTBA Bukit Asam. Pada umumnya transformator merupakan komponen untuk mengatur tegangan dalam suplai kelistrikan. Transformator sering digunakan yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari 20 kV ke 6 kV dengan yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik tambang batubara Bukit Asam. Namun pada transformator terdapat satu sistem pendingin untuk menjaga sebuah transformator dari adanya panas yang berlebihan pada trafo. Salah satunya yaitu gangguan hubung singkat pada sistem pendingin trafo dengan nilai short circuit dapat dilihat di nameplate tadi, besarnya yaitu 1535,63 ampere. Yang kedua, pada sistem pendingin transformator ini terdapat cara menjaga atau merawat transformator dari gangguan tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan minyak transformator tadi, kemudian analisa minyak dengan cara melihat fisik minyak tersebut. Kalau dia sudah tidak layak digunakan, dia warnanya akan berubah. Kemudian memasang pengaman atau pemonitoring tadi berupa relay buhol. Kemudian memberikan pengering kelembapan akibat dari uap panas tadi, maka minyak transformator dapat dikeringkan menggunakan pengering kelembapan. Dan harus melakukan pengecekan atau pengujian minyak trafo dengan mengetahui tahanan minyak atau tegangan tembus menggunakan alat ukur berupa meger. Dan harus memperhatikan silikagelnya minimal 2 tahun sekali harus diganti agar udaranya tetap terjaga. Terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian video pemaparan KP saya. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.